Spirit, come and have your way. Have your way. As we lay aside our own desires, sweep across our hearts with holy fire and have your way. This is your house, it's your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, it's your home. We welcome you today. As we offer up our hearts and lives, let them be a living sacrifice. Have your way. Be glorified in everything we do. Yes, Lord. Be glorified in everything we say. And have your way. This is your house, it's your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, it's your home. We welcome you today. As we pray, oh Lord, draw near. It's your voice we long to hear. Oh, we long to hear from you, 'cause this is your house, it's your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, it's your home. We welcome you today. It's your house, this is your house, it's your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, it's your home. We welcome you today. We welcome you today. Yes, we do. We welcome you today. Oh, yes. Shalom warga kerajaan. Kalau orang lain mengatakan, orang di luar kita, ini tahun kekelaman, tahun kegagalan, tahun kegelapan. Tetapi kita tahu di mana ada kegelapan, di situ umat Tuhan akan bangkit dan bersinar, dan kemuliaan Tuhan terbit atas kita. Maka di dalam tema bulan ini, yaitu selama 3 bulan kita bicara tentang mendidik anak, nurturing. Sebab seorang bapak itu tujuannya adalah menumbuh kembangkan, ya, mengembangkan, mengetahui, yaitu bakat anak. Di dalam Amsal 22 ayat 6 dia katakan, train up a child in the way that he should go. Jadi seorang bapak mesti mengenali karunia yang ada pada anak-anaknya, pria maupun wanita, dan menumbuh kembangkannya. Menarik sekali dalam kitab Kejadian pasal 18. Tuhan kita adalah Tuhan yang bukan misterius, yang menyembunyikan diri, tapi Tuhan yang menyatakan diri dan bahkan menyatakan kehendaknya. Dalam Kejadian 18 dia memberikan janji dan akan menggenapi janjinya 1 tahun kemudian, yaitu lahirnya Ishak, yaitu anak perjanjian itu. Maka dalam Kejadian 18 kita ditunjukkan cara untuk mencapai menikmati berkat Tuhan itu. Dalam Kejadian 18:17 Tuhan berkata, ya,
Apa aku menyembunyikan pada Abram apa yang hendak aku lakukan? Sebab dia pasti ada perkataan surely, amin, amin. Akan menjadi bangsa yang besar dan kuat. Tuhan memilih sepasang suami istri yang udah tua. Ya, Abram usia 75, isinya 65 dan dua-duanya mandul lagi. Tetapi Tuhan menggenapinya yaitu 25 tahun kemudian. Dan apa yang dilakukan? Ya, sebab dikatakan dalam ayat 19 bahwa aku telah memilih dia. Memilih sini adalah know him. To know adalah yada. Yada itu mengenal dengan akrab. Abram dan jadi Abram disebut sebagai sahabat Tuhan. Sahabat di situ dipakai perkataan ahab atau ahaf, yaitu mengasihi, sahabat yang dia kasihi. Maka perhatikan ayat 19, that he will command. Zava itu artinya memerintah sebagai komandan tentara. Kalau mendengar perkataan memerintah, waduh, milenial akan keberatan saudaraku. Tetapi that's the way. Saya sebagai bapak rohani, saya sikapnya sebagai komandan. Sekalipun saya bapak kepada anak-anak rohani saya. Sebab berdasarkan ayat ini, untuk anak-anaknya dan semua yang terlahir, yaitu di dalam kemahnya. Kita tahu bagaimana dalam Kejadian 14, 318 orang yang terlatih, dilatih baik-baik oleh Abraham, bisa mengalahkan musuh yang jauh lebih besar. Hidupnya adalah peperangan. That they shall keep the way of the Lord. Supaya mereka mentaati jalan-jalan Tuhan. Melakukan keadilan dan kebenaran. Supaya akibatnya Tuhan akan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikan kepadanya. Jadi inilah yang paling penting. Kalau kita tidak mengarahkan anak-anak kita, kita tidak mendidik mereka. Mendidik dengan jalan yang benar. Kita bukan cuma menasihati, kita mendidik selama mereka ada di bawah kemah kita, di bawah rumah kita, maka kita mendidik anak-anak kita. Saya mengucap syukur buat orang tua saya. Mereka mengajarkan nilai-nilai kepada saya. Pertama, tidak membedakan suku, tidak membedakan ras ataupun agama, dan juga tidak membedakan tingkat sosial. Itu yang saya bangga tentang orang tua saya. Ya, mereka menganggap asisten rumah tangga sebagai keluarga sendiri, dan itu berdampak luar biasa dalam hidup saya. Saudara yang kasih Tuhan, kita tahu bagaimana itu perintah Tuhan. Didik anak-anakmu, ya, menurut jalan yang berkenan, supaya Tuhan bisa mengenapi semua janjinya kepada Anda. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.
kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Yesus Tuhan, kami
Yesus Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu. Mari kita berdoa dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk waktu ini kami bisa kembali beribadah bersama-sama dari rumah masing-masing. Kami menghormati-Mu Tuhan karena Engkau hadir di tempat kami. Dan itu sebabnya kami beribadah karena kami mau kembali mendedikasikan hidup kami kepada kehendak-Mu yang sempurna. Sambil kami mau mengucap syukur, berterima kasih, dan mengakui segala pertolongan, pembelaan, dan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Sekarang Tuhan berbicaralah leluasa dalam hidup kami, Roh Kudus tolong untuk bisa menjelaskan lebih lagi akan isi hati-Mu bagi kami, sehingga kami bisa jadi seperti yang Engkau mau. Terima kasih Tuhan, kami buka hati untuk mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, judul dari pelajaran kita saat ini adalah What We Have for Reproduction. Yang kita miliki untuk menghasilkan kembali. Saya mulai dengan 3 prinsip untuk reproduksi dulu. Yang pertama, untuk mereproduksi, kita harus mulai dari mengerti maksud Tuhan untuk kehidupan kita. Jadi kita harus mulai dari mengerti akan maksud Tuhan untuk kehidupan yang diberikannya. Saya ingatkan kembali, beberapa waktu yang lalu kita telah belajar ada 3 pertanyaan yang harus bisa kita jawab di akhir tahun 2020 yang lalu. Ya, jadi kita harus jawab pertanyaan kenapa kita sehat, kenapa kita diberikan kehidupan, dan kenapa kita diberkati. Nah, jadi alangkah bijak dan baiknya apabila kita memahami maksud Tuhan untuk kehidupan ini. Yang kedua, prinsip untuk reproduksi adalah mengetahui apa yang kita miliki untuk dihasilkan kembali. Sebab kita tidak mungkin menghasilkan kembali atau reproduksi kalau kita nggak tahu apa yang mau kita hasilkan kembali. Jadi kita harus tahu apa yang kita punya untuk kita hasilkan kembali. Dan itulah yang akan kita pelajari sekarang. Nah, prinsip yang ketiga adalah meyakini akan kapabilitas atau kemampuan kita untuk menghasilkan kembali. Mampu nggak sih kita menghasilkan kembali?
seberapa yakin kita untuk bisa menghasilkan kembali. Baiklah, kita mulai dengan membaca Alkitab, masih dengan Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Ya. Kalau di gereja kita, Rock Balikpapan, kita terbiasa untuk menggali sedemikian rupa satu ayat. Dan ayat ini mungkin sudah 1 bulan terus kita bahas dalam berbagai perspektif. Mari kita mulai ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang melata yang merayap di bumi. Maka Allah, ayat 27, menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi, jelas sekali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita maksud Tuhan untuk penciptaan. Termasuk maksud Tuhan ketika menciptakan kita, manusia. Nah, jadi bila hari ini kita hidup di luar dari yang dimaksud Tuhan di ayat ini, maka kita sedang salah sebenarnya di dalam menjalani kehidupan kita. Dan ngomong-ngomong soal kita sedang salah atau tidak tepat menjalani kehidupan kita atau melenceng, itulah definisi dosa. Hamartia, tidak tepat sasaran atau tidak mencapai tujuan. Nah, itu definisi dosa ya. Jadi kita bersalah sebenarnya apabila kita tidak menghidupi kehidupan ini seperti yang Tuhan maksudkan. Nah, di sini ada maksud Tuhan di dalam kehidupan kita. Yaitu apa? Yaitu reproduce, be fruitful ya. Bertambah banyak, berkuasalah atasnya. Tuhan sudah ciptakan semuanya dan Tuhan memberikan kepada kita tugas dan tanggung jawab, mandat untuk kita bisa mengelola bumi ini, ya. Nah, itu maksud Tuhan. Tapi sekarang prinsip yang kedua tadi yang kita telah lihat, apa yang kita punya di dalam mereproduksi. What we have for reproduction. Apa yang kita punya? Kita punya 3 hal. Ya, kita punya kualitas, ya ini gambar dan rupa Tuhan, itu kualitas. Yang kedua kita punya entitas, entity, yaitu rumah atau keluarga, ya. Yang ketiga kita punya berkat Tuhan atas kita. Nah, mari kita bahas sama-sama 3 hal ini yang kita punya untuk kita hasilkan kembali. Yang pertama yaitu kualitas. Mari kita lihat lagi ayatnya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya. Katakan sama-sama supaya. Saya kasih warna merah tuh. Jadi nampak sekali bahwa kita diciptakan menurut gambar dan rupa kita supaya. Nah, ya, supaya apa? Mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung di udara, ternak di atas seluruh bumi, dan segala binatang melata merayap di bumi. Maka, kan ayat 27, Allah menciptakan manusia itu. Menurut gambarnya, diulang lagi ya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, titik koma, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, di sini kelihatan sekali tujuan Tuhan, maksud Tuhan menciptakan manusia, khususnya diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Apa itu? Kualitas. Dia memberikan kualitasnya. Jadi kata segambar dan serupa itu sebenarnya bukan memiliki arti yang berbeda, tapi itu arti yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Selem dan demuth bahasa Ibraninya, ya. Itu bicara soal sepeta, sehakikat. Jadi kita sama seperti Tuhan, walaupun kita bukan Tuhan, gitu ya. Kita punya kualitas Tuhan, kita punya gambar Tuhan dan rupa Tuhan, ya. Dan untuk dunia ini berarti kita seperti display dari Tuhan. Kalau mau lihat Tuhan, nah kira-kira begitu. Harusnya melihat kita. Sama seperti orang membeli HP, selalu ada display HP, ya. Dimensinya persis. Saya kalau tidak salah mungkin sampai bobotnya juga. Saya tidak pernah perhatikan sejauh itu. Tapi dimensinya, apalagi modelnya persis sama. Jadi
Toko-toko handphone jarang sekali, walaupun ada yang kasih asli, tapi kalau dia displaynya banyak, biasanya dikasih handphone display yang bukan asli gitu. Nah, kita bukan Tuhan, tapi kita menggambarkan Tuhan, mendisplaykan Tuhan. Dan itu kualitas Tuhan yang ada dalam diri kita. Nah, itulah yang kita punya untuk kita menghasilkan kembali. Sebab memang tidak mungkin kita melaksanakan mandat Tuhan kalau kita tidak punya kemampuan dari Tuhan. Tidak mungkin kita melaksanakan perintah Tuhan untuk beranak cucu bertambah banyak, berkuasalah, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, tanpa kita diberikan kualitas Tuhan. Nah, sekarang saya mau kasih kabar baik buat kita semua, kita punya kualitas Tuhan. Kita punya gambar dan rupa Tuhan. Jadi, saudara harus meyakini itu. Sebab itulah yang akan kita hasilkan kembali kepada generasi di bawah kita, orang-orang di sekitar kita, dan di lingkungan manapun yang Tuhan utus di mana kita harus memperluas kerajaan sorga. Hidup itu sebenarnya cuman itu, ya, cuman tentang itu. Ada ayat lain lagi, Yesus yang bilang, Markus 16 ayat 15. Ini tentang kualitas Tuhan. Apa kata Yesus sebelum dia terangkat ke sorga? Ya, jadi ini kata-kata terakhir Tuhan lah kira-kira. Dan sekali lagi, kata-kata terakhir selalu penting. Mari kita highlight perkataan Yesus ini sebelum dia terangkat ke sorga. Markus 16 ayat 15. Lalu Yesus berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Jadi, yang di Kejadian 1, 26, 27, 28 itu, oleh Yesus semakin dikerucutkan, semakin dijelaskan bahwa yang dimaksud untuk berkuasalah atasnya adalah kita harus ke seluruh dunia, penuhi bumi ini, dan beritakanlah Injil. Perluaslah kerajaan sorga lewat kehidupan kita. Maka kita diberikan kemampuan Tuhan untuk berkuasa, menaklukkan. Tujuannya adalah untuk memperluas kerajaan sorga. Nah ini ya, jadi Yesus memperjelas maksudnya. Ayat 16. Markus 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ayat 17 sama-sama bersuara, kita baca sama-sama yuk. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, bukan diusir setan loh, ya, mengusir setan ya. Awas ya, jangan sampai diusir setan. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, itu bicara otoritas. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Amin. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Amin. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Ayat 20, baca lagi sama-sama bersuara, yuk. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan lihat itu, Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Jadi, saudaraku, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, semuanya, lihat, kualitas Tuhan yang diberikan kepada kita untuk kita melaksanakan mandat, menghasilkan kembali reproduction, menghasilkan kembali kualitas Tuhan itu adalah ini semua, konkret sekali. Yaitu kita akan menumpangkan tangan untuk orang sakit dan orang sakit akan disembuhkan. Kita akan mengusir roh jahat, bukan diusir oleh roh jahat. Dan bahkan ada otoritas atas ular, atas racun. Suatu ketika waktu saya praktek saya ingat di Kutai Barat dulu waktu masih sekolah Alkitab, belum lulus, saya masuk ke sebuah desa dan saya ditempatkan di sebuah rumah posyandu di ujung desa. Dan waktu saya masuk memang tidak terawat rumah kosong ini, dan di sebelahnya ada kuburannya orang Dayak Benuak ya, dan Dayak Tunjung. Dan saudara tahu kuburan orang-orang Dayak, khususnya orang Benua itu, coba koreksi saya, tapi yang saya lihat langsung itu tidak ditanam ya, itu di atas tanah itu. Jadi kami lihat itu jenazahnya itu karena di atas tanah gitu ya, bukan ditanam tapi ada kayak rumah-rumah yang ditaruh di atas tanah, itu kuburan mereka. Serem sih ya. Dan ketika beberapa minggu saya tinggal di situ,
di rumah kosong itu, kemudian saya didatangi oleh warga desa dan ditanya, "Bapak pendeta baik-baik saja?" Saya bilang baik-baik saja, aman gitu ya. Kenapa? Terus mereka cerita, biasanya kalau orang baru itu suka dites, Pak. Dites apa? Ya kalau Bapak jalan atau berkunjung biasanya minuman atau makanannya ada sesuatu yang ditaruh. Waduh, sudah dikasih Tuhan ya. Tapi puji Tuhan, saya tidak pernah tahu dan mungkin juga tidak pernah dikasih apa-apa. Tapi yang saya percaya, saya sampai sekarang dipelihara Tuhan luar biasa. Memang agak sedikit merinding ketika kemudian dia cerita bahwa rumah itu memang kosong karena memang ada orang bunuh diri di rumah itu. Kemudian dia tunjuk tempat bunuh dirinya persis di sebelah saya tidur. Jadi mulai malam setelah itu, jadi berbeda saya tidur karena di sebelah situ ada tempat orang pernah bekas gantung diri gitu ya. Ya itu hanya perasaan tapi memang ya serem gitu ya. Namun saya percaya bahwa kalau kita ada sekarang kan karena kemurahan Tuhan. Mungkin juga kita tidak minum racun tapi pernah keracunan, who knows, kita tidak pernah tahu. Tapi kita diselamatkan oleh Tuhan. Nah coba lihat, semua perlindungan, pemeliharaan, penyertaan, pembelaan Tuhan itu bermuara pada satu maksud, di mana supaya kita pergi menyatakan Kristus kemanapun kita berada. Nah, menyatakan Kristus seperti yang kita suka belajar adalah menunjukkan Yesus, show Jesus in us, tapi juga tunjukkan dengan kuasa-kuasa. Nah, saya ingin mendorong kepada seluruh keluarga besar Rock Balikpapan dan seluruh saudara yang mendengarkan pengajaran ini. Tahun 2021 adalah tahun kita produktif. Sebenarnya saya mau kasih judul khotbahnya adalah tahun produktif gitu ya. Kenapa tahun produktif? Kita akan menghasilkan lagi segala otoritas, kuasa, urapan Tuhan untuk dilepaskan kepada banyak orang. Silakan saudara, doakanlah orang sakit. Jangan cuma diam-diam. Mungkin Anda tidak bisa mengunjungi, mungkin by phone, by WA. Tapi mari saudara dikasih Tuhan, saya dorong, saya juga ya. Kalau saya memang ya itu tanggung jawab ya. Tapi hanya karena saudara bukan seorang pendeta, bukan berarti saudara tidak mengambil tanggung jawab itu kan. Silakan saudara, doakan orang sakit. Saudara akan lihat ya, bahwa kuasa Tuhan akan nyata lewat tangan saudara. Doakan orang sakit. Usir setan-setan, saudara dikasih Tuhan ya. Dan jangan salah mengerti, sekalipun mereka minum racun laut, bukan berarti kita minum racun ya. Karena itu mencobai Tuhan. Tapi maksudnya, kita tidak akan pernah bisa disentuh kalau bukan Tuhan yang melindungi kita. Gitu, amin ya. Tuhan akan protect kita, amin saudara. Asal kita tidak mencobai Tuhan. Saya tidak mau mencobai Tuhan waktu saya terbang bersama Ibu Yanti, istri saya, kita ke Jakarta kemarin untuk harus memberkati pernikahan salah satu keluarga rohani kita. Saya well protect dan sisanya Tuhan gitu ya. Well protect semua prokes segala macam lah. Masuk hotel, kita terakhir dibuka masker dan baju saya masukin di dalam plastik, semprot disinfektan, semua kita lakukan semua itu. Tapi saya sadar terbatas karena virus begitu kecil. Selebihnya Tuhan. Tapi saya melakukan sedemikian rupa untuk menjaga diri saya karena diri saya, tubuh saya itu adalah bait Allah dan saya harus jaga gitu ya. Jangan kembalikan ke Tuhan lagi untuk jaga. Tuhan sudah kasih ke kita kok. Kualitasnya sudah dikasih, kemampuan sudah dikasih, hikmat sudah dikasih, masa dikembalikan ke Tuhan lagi? Jangan saudara yang dikasih Tuhan. So dikasih hikmat, dikasih kuasa, dikasih kemampuan. Coba pakai itu untuk jaga kesehatan saudara, jaga hidup saudara. Karena hidup saudara penting bagi Tuhan untuk memperluas kerajaan sorga, berkuasa atas bumi ini. Inilah kualitas kesegambaran dan keserupaan kita dengan Tuhan. Kita diberikan tanda-tanda yang akan menyertai kita. Dan luar biasa ya 20 bilang tadi, Tuhan turut bekerja, meneguhkan firman-Nya yang baru kita baca ini. Dia akan teguhkan dengan menyertai kita untuk mendoakan orang sakit, untuk melepaskan kuasa jahat dari seseorang. Saudara dikasih Tuhan, mari saya menantang saudara semuanya, terlibatlah saudara untuk melepaskan kuasa Tuhan, mereproduksi, menghasilkan kembali kuasa Tuhan yang install, yang ada di dalam diri kita ini, saudara dikasih Tuhan. Untuk siapapun, saudara mulailah, pekalah. Mari gembala-gembala KM, saudara bisa kunjungin anggota KM saudara, tapi saudara bisa menguatkan mereka, saudara bisa mendoakan mereka, saudara bisa support mereka. Kalau mereka dalam keadaan tertekan oleh ketakutan, kekhawatiran, tolak dalam nama Yesus, teguhkan mereka,
Mari lepaskan semua kuasa dan kualitas Tuhan dari dalam hidup kita kepada banyak orang, tidak hanya anggota KM, tapi kepada siapapun yang Tuhan mungkin izinkan sorong dalam kehidupan saudara. Mungkin teman satu kantor, karyawan saudara, ketika mereka sakit, telepon dia, doakan dia. Saudara kan bosnya, saudara kan ownernya, pimpinannya. Tidak salah saudara berdoa dalam nama Yesus untuk menyatakan Kristus kepada mereka. Dan dengar saudara, pasti kalau saudara melakukan dengan iman saudara, dengan niat memperluas kerajaan sorga, dengar ya, mujizat dekat dengan penginjilan. Sekali lagi ya, mujizat sangat dekat dengan penginjilan. Kalau saudara melakukan dengan niat untuk menginjil, dengan niat untuk menyatakan Kristus, kuasa Tuhan akan nyata lewat tangan saudara. Di tangan kita ada M, ada garis tangan M nih. Terserah saudara mau terjemahkan apa, mati atau mujizat. Kalau saya, mujizat. Ya, M ini, coba lihat garis tangan saudara sekarang ya, pasti M. Yang ada Z, kasih tahu saya nanti ya. Tapi rata-rata M ya, untuk ingatin kita bahwa ada mujizat di tangan kita. Mari saudara dikasih Tuhan, tanda-tanda ini akan menyertai saudara yang percaya kepada Tuhan. Hasilkan kembali saudara. Itu yang kita punya di dalam menghasilkan kembali. Itu yang pertama. Yang kedua adalah entitas. Entitas itu saya coba lihat di bahasa Indonesia, KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Entitas adalah sebuah eksistensi, sebuah keberadaan yang dijadikan model untuk menggambarkan pola komunikasi dan proses internal dalam berbagai institusi, ya. Jadi sebuah eksistensi, sebuah keberadaan untuk menjadi model yang menggambarkan pola komunikasi dan proses internal. Nah, dalam hal ini rumah atau keluarga adalah entitas kita, adalah eksistensi kita untuk kita menjadi model di dalam menggambarkan kehidupan Kristus yang sesungguhnya. Jadi setelah kita diberikan kualitas, maka ada entitas, ada rumah untuk pilot project, untuk kita melatih kualitas Tuhan di dalam rumah. Nah, makanya dalam rumah kadang-kadang ada konflik, kadang-kadang ada masalah, ada pergumulan komunikasi. Kenapa? Karena kita sedang belajar, sedang mempraktekkan pilot project, gitu ya. Kita tidak langsung mungkin mahir untuk menggunakan semua yang Tuhan sudah berikan pada kita. Makanya kita punya keluarga untuk kita mempraktekkan kesabaran, mempraktekkan penguasaan diri, mempraktekkan iman, mempraktekkan kemurahan hati, mempraktekkan maaf, mempraktekkan pengampunan. Segala kualitas Tuhan bisa kita praktekkan di dalam entitas kita, rumah kita, keluarga kita. Dan kenapa harus rumah? Kita belajar minggu lalu karena memang rumah adalah tempat di mana Tuhan bentuk untuk melaksanakan mandat Tuhan. Dan ngomong-ngomong, di rumah itu kan keluarga sendiri. Jadi sebenarnya untuk mempraktekkan kasih relatif lebih mudah. Karena untuk keluarga sendiri. Mengampuni istri, mengampuni suami, mengampuni anak. Harusnya jauh lebih mudah karena anak sendiri. Karena orang tua sendiri, karena istri sendiri, karena suami sendiri. Harusnya lebih mudah sebelum kita mengampuni orang di luar sana. Gitu ya. Yang bukan ada hubungan darah sama kita. Nah, jadi keluarga bagus. Ketika ada konflik, ada persoalan di dalam, itu kesempatan untuk mengeluarkan semua kualitas Tuhan yang kita sudah miliki. Nah, kita punya keluarga sekarang untuk mempraktekkan semuanya. Silahkan sudah mempraktekkan kualitas Tuhan dalam keluarga saudara. Mendoakan yang sakit, mendoakan istri yang sakit, suami yang sakit, anak yang sakit, doakan, praktekkan dalam keluarga. Yang lebih luas lagi tentunya keluarga rohani. Nah, ya, jadi sama ya, keluarga jasmani dan keluarga rohani itu entitas kita, itu lingkungan kita untuk kita mempraktekkan segala kualitas ilahi yang diberikan kepada kita untuk kemudian pada saatnya kita pergi ke seluruh bumi untuk menyatakan kuasa Tuhan, tapi kita sudah dilatih dalam rumah. Nah, gitu ya. Jadi kalau sudah punya masalah di rumah, mari saudara jangan berhenti di situ, jangan menyerah di situ. Itu cuma tempat untuk praktek. Tapi air mata, Pak, mendingan orang di luar sana yang sakitin daripada orang yang dekat sakitin saya. Betul. Tapi itu bagus buat kita ya. Mari keluarga-keluarga, saudara dikasih Tuhan, KGC, ada konflik dengan orang tua, ada konflik dengan kakak, dengan adik. Menanglah dalam konflik itu untuk saudara mengeluarkan kualitas Tuhan ya, kemampuan Tuhan untuk saudara bisa diutus ya di dunia ini untuk menyatakan Kristus. Yang terakhir, yang ketiga adalah kita punya apa? Kita punya kualitas,
yaitu segambar serupa dengan Tuhan. Kita punya entitas, punya rumah rohani, punya rumah sendiri, punya keluarga. Yang ketiga, kita punya berkat Tuhan atas kita. Jangan lupa, Allah memberkati mereka 28, lalu Allah berfirman kepada mereka. Jadi kita, sekali lagi saya ulang, kita ada dalam berkat Tuhan. Untuk kita bisa melangkah di dalam menghasilkan kembali kualitas Tuhan, keserupaan kita dengan Tuhan, kesegambaran kita dengan Tuhan bagi dunia ini. Dan dunia bisa melihat Kristus dalam kehidupan kita lewat tanda-tanda yang kita lakukan. Orang sakit disembuhkan, orang terikat dilepaskan. Kemudian kita memberitakan kerajaan sorga, memberitakan Injil kepada dunia, dan dunia diselamatkan. Haleluya. Jadi lihat bagan yang saya buat, kita punya 3 hal, ya. Kita punya kualitas, kita punya entitas, kita punya berkat Tuhan atas kita. Kita punya restu dari Tuhan. Untuk apa? Untuk ayat 28, ya. Beranak cucu bertambah banyak, penuhi bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah atasnya. Jadi kita punya 3 hal untuk kita menghasilkan kembali segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan kepada kita bagi dunia ini. Untuk kita bisa melaksanakan mandat ilahi, ya. Saya mau bilang buat Bapak Ibu dikasih Tuhan, sekali lagi saya mau tegaskan ini. 2021 adalah tahun untuk menghasilkan kembali, khususnya kuasa ilahi yang kita miliki dalam keserupaan dan kesegambaran dengan Tuhan. Seperti mendoakan orang sakit, melepaskan orang dari ikatan roh jahat, dan seterusnya. Ini tahunnya, ini tahun, showtime, saudara dikasih Tuhan, ya. Tahun sudah menunjukkan kepada dunia bahwa Kristus itu unggul, Kristus itu luar biasa, Kristus itu hebat, kuasanya, namanya powerful, saudara dikasih Tuhan, wonderful, luar biasa, beautiful, dan kasihnya tentunya bisa kita tunjukkan dengan kita apa? Mempraktekkan kasih Tuhan, memperhatikan orang-orang yang perlu kita perhatikan di sekitar kita, khususnya orang-orang yang belum mengenal Tuhan, ya, saudara dikasih Tuhan. Mari, saudara dikasih Tuhan, kita punya 3 hal ini. Kita punya kualitas, kita punya entitas, kita punya berkat Tuhan, kita punya restu dari Tuhan untuk kita bisa menghasilkan kembali. Saudara dikasih Tuhan, mari hiduplah seperti yang Tuhan maksud, hiduplah seperti yang Tuhan inginkan, hiduplah seperti tujuan Tuhan ketika Dia menciptakan saudara, sehingga Anda terlahir ke muka bumi ini. Dan akhirnya kita finishing well, artinya apa? Kita selesai ada dalam tujuan Tuhan, yaitu kita menghasilkan kembali keserupaan, kesegambaran kita dengan Tuhan, sehingga banyak orang kemudian bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita menyatakan kuasa Tuhan, tanda-tanda ajaib, dan coba perhatikan baik-baik bahwa tanda-tanda ini Tuhan menyertai, ya, untuk meneguhkan kita sampai pada akhir zaman. Jadi setiap kali Anda melangkah, ingat, ada Tuhan bersama kita untuk meneguhkan semuanya itu. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Alkitab tadi jelas mengatakan bahwa Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman-Nya dengan tanda-tanda yang menyertainya. Katakan sama-sama, Tuhan turut bekerja. Yes, Tuhan turut bekerja, meneguhkan. Katakan meneguhkan, ya, meneguhkan saudara untuk saudara menyatakan Kristus dimanapun Anda berada. Sembuhkan orang sakit, lepaskan orang terikat roh jahat, dan hasilkan kembali manusia-manusia kerajaan sorga di dunia ini bagi perluasan kerajaan sorga. Yes, amin. Tuhan Yesus berkati saudara. Mari kita berdoa sama-sama. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan ini. Kami bersyukur di mana kami pada saat ini mengingat bahwa kami memiliki 3 hal. Kami memiliki kualitas Tuhan, kami memiliki entitas, yaitu rumah dan keluarga kami, atau gereja, keluarga rohani kami. Dan kami memiliki berkat dari Tuhan, restu dari Tuhan, kemampuan dari Tuhan. Kami tahu kami sudah diberkati oleh Tuhan, untuk kami melangkah dalam kemampuan dari Tuhan juga. Terima kasih Tuhan, begitu lengkap ketika Engkau memberikan kami mandat. Kami hanya perlu melangkah dalam iman kami. Dan kami percaya bahwa kami memiliki kemampuan Tuhan untuk bisa memperluas kerajaan sorga lewat kehidupan kami. Tuhan, kalau hari-hari ini kami sedang bergumul di keluarga kami, dalam berbagai macam pergumulan, ekonomi, konflik rumah tangga, konflik apapun, komunikasi, biarlah konflik-konflik dalam rumah tangga itu mengerjakan bagi kami kualitas Tuhan yang kami lepaskan di keluarga kami, yang kami lahirkan kembali di keluarga kami, yaitu pengampunan, yaitu maaf, yaitu kesabaran, yaitu penguasaan diri, yaitu iman. Tuhan, biarlah itu keluar sehingga banyak pemulihan terjadi dalam setiap konflik dalam rumah tangga, dalam keluarga masing-masing. Karena
Sesungguhnya kami punya tugas yang lebih besar dari itu. Kami harus keluar kepada dunia ini untuk menaklukkan dunia ini bagi kerajaan sorga. Terima kasih Roh Kudus, Engkau selalu bersama dengan kami untuk menuntun kami. Kami bersyukur Tuhan, meteraikan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Baik Bapak Ibu semua, mari kita tundukkan kepala sejenak. Terima kasih Bapak buat firman-Mu yang luar biasa pada pagi hari ini. Firman-Mu yang memerdekakan kami, hikmat yang dari Tuhan yang begitu deras pagi hari ini Bapak. Kami mengucap syukur untuk semua itu Bapak. Kami percaya Tuhan, di dalam firman-Mu ada kekuatan dan ada pengharapan yang luar biasa Tuhan Yesus. Ya untuk kami menjalani kehidupan kami sepanjang minggu ini Tuhan, menang bersama-sama dengan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami berdoa juga Tuhan untuk roti dan anggur yang tersedia Tuhan. Engkau sucikan dan kuduskan roti dan anggur ini, juga hamba-hamba-Mu yang melayani di rumah masing-masing Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk perjamuan. Haleluya, amin. Mari para imam bisa melayani keluarganya untuk membagikan roti dan anggur. Yang sendiri nanti kita sama-sama perjamuan dari sini. Kita melakukan perjamuan karena kita mengingat ketiga hal ini. Yaitu yang pertama, aku telah disalibkan bersama dengan Yesus. Yang kedua, tubuh dan darahnya adalah makanan untuk roh manusia. Yang ketiga, supaya apa? Supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Mari kita angkat tinggi-tinggi roti di atas kepala kita dan dengarkan firman Tuhan ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah Bapak Ibu percaya? Jemaat Tuhan percaya bahwa roti yang kita angkat ini adalah tubuhnya yang dipecahkan bagi kita? Mari mengucap syukur, kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan yang tinggi-tinggi di atas kepala kita dan dengarkan firman Tuhan ini. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebelum kita minum cawan anggur ini, percayalah Bapak Ibu, apa yang lagi kita pergumulkan hari-hari ini, penyakit, keadaan ekonomi, situasi dan kondisi, percayalah darah Yesus yang memeteraikan setiap firman yang sudah kita dengar sebelum ini. Perkatakan segala yang baik Bapak Ibu, perkatakan segala yang positif, perkatakan apa yang benar menurut firman. Percayalah bahwa darah Yesus ini memerdekakan, percayalah bahwa darah Yesus ini memerdekakan, menyembuhkan juga setiap penyakit kita. Apakah Bapak Ibu percaya bahwa anggur yang kita angkat ini adalah darah Yesus yang dicurahkan bagi kita semua? Mari kita mengucap syukur dan meminumnya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat tubuh dan anggur-Mu yang Kau curahkan bagi kami, yang Kau pecahkan bagi kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami punya Tuhan yang hebat, kami punya Tuhan yang hidup, kami punya firman yang hidup Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya untuk setiap perkataan dari firman-Mu Bapa. Kami memegang teguh Tuhan, bahwa bersama-Mu Tuhan ada pengharapan yang luar biasa Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami sudah manunggal dengan Engkau, firman-Mu sudah termeterai dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan siapkan persembahan kita. Bapak Ibu bisa menggunakan QR code yang sudah di-share di link di bawah ini atau di video ini. Bapak Ibu bisa memberikan tentunya dengan sukacita. Mari kita angkat persembahan kita. Bapa, kami percaya Tuhan, kami memberi karena kami mencintai dan mengasihi Engkau Tuhan. Engkau sucikan dan kuduskan persembahan ini Tuhan, untuk memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, kami memberi bukan karena kami ingin diberkati Tuhan, tapi kami percaya kami sudah diberkati Tuhan. Terimalah persembahan ini Tuhan, untuk hormat kemuliaan nama-Mu saja, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Baik Bapak Ibu, kita berdoa bagi bangsa dan negara. Kita tahu situasi dan kondisi hari-hari ini seperti apa, bencana di mana-mana. Ada pesawat jatuh, kemudian ada gempa, atau apapun yang terjadi. Saya percaya begini, kita orang yang percaya dengan firman, maka kita akan memperkatakan yang positif atas negeri dan bangsa ini. Mari kita berdoa bersama-sama, bersyafaat bagi negeri ini. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat bangsa yang luar biasa ini Tuhan. Kami berkata shalom Tuhan Yesus. Orang boleh mengutuki Tuhan, tapi kami mau berkata berkat Tuhan. Kami mengucap shalom, mengucap berkat, mengucap segala yang baik Tuhan atas negeri ini Tuhan Yesus. Memang ada situasi-situasi dan kondisi-kondisi yang lagi tidak nyaman, yang terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Tapi kami percaya Tuhan, ada anugerah Tuhan yang luar biasa. Ada perlindungan Tuhan yang luar biasa Tuhan atas bangsa ini. Kami memohon belas kasihan-Mu Tuhan atas negeri ini Bapa. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu tercurah atas negeri ini. Kami berdoa juga buat Pak Jokowi, berikan hikmat-Mu Tuhan bagi pemimpin kami ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasih anugerah-Mu tercurah atas Pak Jokowi. Hikmat-Mu yang luar biasa Tuhan untuk memimpin negeri ini. Tidak mudah Tuhan Yesus memimpin negeri yang penuh dengan perbedaan ini Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, ada kebijaksanaan yang luar biasa. Wibawa ilahi Tuhan ada atas beliau Tuhan. Berkati juga kabinetnya Tuhan, bekerja dengan baik, bekerja dengan kompak, menjadi satu tim Tuhan Yesus, untuk kemajuan negeri ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa juga buat kota kami tercinta Balikpapan Tuhan. Shalom Balikpapan, kota yang tidak akan ditinggalkan. Kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kami juga Tuhan. Karenanya kami percaya Bapa, kota ini adalah kota yang akan ekonominya akan terus naik Tuhan Yesus. Kota yang diberkati Tuhan, kota yang penuh kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kasih-Mu tercurah atas kota ini Bapa. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga untuk pemimpin kami, Pak Herol, juga sekeluarga, juga para diaken, para pemimpin-pemimpin, para gembala-gembala Komsel Tuhan Yesus. Aku percaya Tuhan, kasih anugerah-Mu tercurah Tuhan atas gereja ini Tuhan. Gereja ini ada Tuhan bukan karena kebetulan Tuhan Yesus di kota ini. Gereja ini ada Tuhan untuk memberi dampak yang luar biasa bagi kota ini Tuhan. Kasih anugerah-Mu tercurah Tuhan Yesus bagi setiap pemimpin kami Tuhan. Buat Pak Herol Tuhan, berikan hikmat-Mu Tuhan. Berikan pewahyuan yang baru Tuhan bagi beliau Tuhan. Buat kami bisa mengerti Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu atas kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Kita akan menerima berkat. Bapak Ibu bisa menumpang tangan anak-anak Bapak Ibu yang sendiri terima berkat dari saya. Percayalah bahwa kehendak Tuhan, engkau akan semakin naik dan tidak akan turun. Diberkati keluar masukmu, bahkan mulutmu berkuasa. Mari katakan sama saya bahwa apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Lagi, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Taruh iman di situ. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Tuhan memberkati dan melindungi Bapak Ibu semua. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada Bapak Ibu semua, memberikan shalom, damai dan sejahtera, sehingga engkau berlimpah-limpah pengharapan dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kita jumpa lagi di minggu depan. God bless you. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Di hadapan
kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Oh sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.